Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 731 Formasi Surga dan Bumi. Melihat budak wanita yang menakjubkan ini berperilaku sangat baik, Chen Xiang merasa seperti sedang bermimpi. Ini lelucon besar sekarang. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, sulit dipercaya bahwa kontrak tuan pelayan itu nyata. Terkadang wanita selalu malu-malu, tetapi ketika mereka bersiap-siap, mereka mengejutkan, seperti sekarang Dongfang Xingyue. Liu Meng'er hanya mendengus pelan, sudah terlambat baginya untuk berhenti, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Tuan, meskipun saya adalah budak perempuan Anda, itu tidak berarti Anda dapat mengacaukan saya. Dongfang Xingyue tersenyum lembut, sangat ambigu. Tuan, jangan menggertak gadis budak Anda. Chen Xiang ingin menggertaknya, tapi dia juga harus kuat, dan budak wanita yang menakjubkan ini jauh lebih kuat darinya. Hua Xiangyue menawan, dan Dongfang Xingyue lembut dan menyenangkan. Kepemilikan Chen Xiang atas dua budak wanita yang menakjubkan ini pasti akan membuat orang cemburu, namun hingga saat ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Meng'er, apakah kamu cemburu? Dongfang Xingyue menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak. Ini sedikit, tapi kamu bukan budak wanita pertamanya, dan ada goblin kecil yang jauh lebih kuat darimu. Liu Meng'er mendengus pelan, Hua Xiangyue tidak buruk sama sekali dibandingkan dengan Dongfang Xingyue. Ini mengejutkan Dongfang Xingyue, tepat ketika dia ingin tahu lebih banyak tentang saudara perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Danau kering itu tiba-tiba bergetar, dan suara ombak besar tiba-tiba datang, dan sejumlah besar air datang dari tempat yang tidak diketahui. Dan bergegas dari samping ke tengah. Cepat dan pergi, seru Liu Meng'er, dan Dongfang Xingyue menarik Chen Xiang untuk meninggalkan dasar danau secepat mungkin. Saat mereka melarikan diri, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di tempat mereka berdiri. Air dari kedua sisi mengalir ke lubang ini dengan gila-gilaan, membentuk pusaran, berputar dengan gila-gilaan. Seperti binatang buas raksasa yang melahap dengan liar di dasar danau. Untungnya, Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue dapat meninggalkan dasar danau dengan sangat cepat. Saat mereka menghela nafas lega, batu-batu yang terbakar dengan api tiba-tiba jatuh dari langit. Setiap batu sebesar gunung kecil. Batu besar itu terbakar dengan api, dan jatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan gelombang udara yang menghanguskan, serta semburan getaran, dan suara gemuruh terus berlanjut, seolah-olah bumi sedang mengaum. Naga itu benar. Sangat berbahaya di sini, dan ada formasi kuat di mana-mana. Dongfang Xingyue mengerutkan kening dan menghancurkan meteorit besar yang terbang turun dari kepala mereka dengan gelombang. Melihat pecahan-pecahan itu jatuh seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya, Chen Xiang merasa bahwa ini bukanlah formasi hantu, tetapi meteorit asli dari langit. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue menarik Chen Xiang berlari. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka mungkin hanya akan dibunuh oleh formasi yang tidak diketahui itu. Formasi ini semua harus ada dalam buku dewa itu. Saya pikir seseorang pasti sudah lama tinggal di sini dan belajar bagaimana mengatur formasi di atas. Itulah mengapa ada begitu banyak formasi aneh dan kuat di sini. Dongfang Xingyue melihat ke tempat itu di belakang tempat bencana alam yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika mereka melambat, mereka mungkin akan terkubur di sana. Ini adalah dunia formasi. Ketika mereka melihat reruntuhan, mereka menghela nafas lega. Meskipun ada naga di sini, itu jauh lebih aman daripada tempat menakutkan sebelumnya. Dongfang Xingyue mengeluarkan lemari kayu berdiri 2 lantai, dan dia meletakkan buku dewa di lantai atas. Ini adalah alat penyalinan yang dia sempurnakan, yang dapat dengan cepat disalin. Meng'er, ini awalnya untukmu. Dongfang Xingyue hanya membutuhkan salinannya, dan banyak formasi di dalamnya sudah cukup baginya untuk belajar dalam waktu yang lama. Chen Xiang juga ingin belajar, tetapi dia sakit kepala ketika memikirkan pola roh yang tak terhitung jumlahnya itu, dan sulit baginya untuk belajar hal-hal rumit ini di usia yang begitu muda. Selain itu, kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dan sangat sulit untuk mengontrol formasi besar itu, tidak mudah. Saudari Xingyue, tahukah Anda bahwa budak wanita biasanya melakukan sesuatu untuk tuannya? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan?
Dongfang Xingyue berpikir sejenak, wajahnya yang cantik penuh kebingungan, dia menggelengkan kepalanya. Saat aku tidur, kamu harus membantuku menghangatkan tempat tidur, menidurkanku, dan saat aku mandi, kamu harus membantuku menggosok punggungku. Yang terbaik adalah mandi bersamaku. Chen Xiang baru saja mengatakan ini, dan dia merasakan pohon willow meng'er melepaskan semburan napas sedingin es, yang membuatnya menggigil. Budak wanita ini terlalu kuat, kamu tidak bisa mengendalikannya, aku akan mengurusnya untuk saat ini, dan aku akan membantumu dengan itu, kata Liu Meng'er dengan wajah lurus, membuat Chen Xiang diam-diam membencinya. Dongfang Xingyue terkekeh, ya, Bu. Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya, dia merasa bahwa jika dia benar-benar ingin mendapatkan dua budak wanita yang menakjubkan itu, dia harus membiarkan Liu Meng'er tunduk padanya terlebih dahulu. Xingyue, Xiang Yue, hehe, sepertinya kamu dilahirkan untuk menjadi budakku, dan kamu pasti akan bertemu satu sama lain ketika saatnya tiba. Chen Xiang tersenyum jahat. Apa, Hua Xiang Yue adalah budak perempuanmu, kata Dongfang Xingyue dengan heran. Ya, seperti kamu, dia memiliki kontrak tuan pelayan dengan saya, tetapi dia tidak berada di bawah kendali saya untuk saat ini. Chen Xiang memandang Liu Meng'er dengan ekspresi tidak senang. Bukankah aku khawatir kalian akan marah? Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan dilempar sampai mati oleh peri kecil Hua Xiang Yue. Kata Liu Meng'er, wajahnya memerah, dan suaranya jauh lebih lemah, kultivasi benar-benar. Pejuang Qi, ketika seorang pria dan seorang wanita bergabung, mereka secara tidak sadar akan memasuki keadaan yang aneh. Tidak peduli seberapa banyak konflik Qi mereka yang sebenarnya, mereka akan sangat cocok ketika mereka bergabung, tetapi jika ada perbedaan besar, mereka akan sangat merugikan pihak yang lemah. Chen Xiang memandang Dongfang Xingyue, yang wajahnya giok juga merah, dia mengangguk, itu benar, kamu tidak tahu. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, tidak ada yang memberitahuku. Sekarang kamu baru tahu, itu disebut kultivasi ganda. Liu Meng'er berbisik. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa Liu Meng'er dan Hua Xiang Yue selalu mencari alasan untuk tidak membiarkannya makan, ternyata seperti ini. Lalu mengapa aku tidak mengetahuinya ketika aku melakukannya dengan Xian-Xian? Chen Xiang bertanya lagi, membuat wajah kedua gadis itu memerah lagi. Mereka telah hidup begitu lama, tetapi mereka tidak pernah menikmati rasa seperti itu, dan Chen Xiang dan Sui Xian-Xian mencobanya. Kamu dan Xian-Xian, apakah kamu sering melakukannya? Perona pipi Liu Meng'er telah menyebar ke leher batu gioknya, dan sangat memalukan bagi tuannya untuk menanyakan hal-hal seperti itu kepada muridnya. Tidak, ini hanya satu malam, sayangnya. Chen Xiang menghela nafas. Itu terjadi secara tidak sadar, tentu saja kamu tidak merasakannya, dan itu hanya satu malam. Liu Meng'er terlihat malu dan suaranya menjadi sangat pelan. Ahem, sudah waktunya untuk keluar. Chen Xiang merasa suasananya sangat canggung. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, dan berteriak ke hutan, teman lama Long, apakah kamu ingin keluar untuk mencari udara segar? Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa Lan Long tidak buruk, jika dia bisa berteman dengannya, maka dia akan memiliki pendukung yang lebih kuat di masa depan. Jika kamu tidak keluar, itu akan terjadi di luar. Lebih aman bagiku untuk bersembunyi di sini, naga itu benar-benar menjawab. Pengecut. Chen Xiang mendengus. Aku akan hidup lebih lama dari kalian para idiot yang tidak takut mati. Naga itu berkata dengan jijik, keluar dari sini. Sangat berisik, mereka tidak muda, dan mereka mengatakan sesuatu yang sangat memalukan. Hal-hal tak tahu malu. Bab 732 Space Warcraft. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue Bei semakin tersipu ketika orang lain mengatakan itu, tetapi Chen Xiang tidak memiliki masalah sama sekali, tetapi masih merasa dirugikan. Sial, bukankah kalian semua naga mesum? Kamu masih memiliki hak untuk mengkritik kami, Chen Xiang berteriak dengan ketidakpuasan. Hanya karena naga suka main-main, monster dengan darah naga, dan Long Sui, naga kecil yang jahat, memberi Chen Xiang kesan yang sangat buruk. Jangan bandingkan aku dengan naga mulia itu, naga status rendah kita sangat bersih. Naga itu juga sangat tidak puas, tapi aku berevolusi dari ular sedikit demi sedikit, dan sekarang aku telah sepenuhnya berubah menjadi naga. Tapi aku berbeda dari naga mulia itu. Long Sui sangat marah sekarang, bahwa klan naga agung mereka sebenarnya dibenci oleh naga yang lebih rendah.
Dunia naga sama dengan dunia manusia, mereka terbagi menjadi pangkat, dan mereka saling membenci. Penjahat kecil, tegur dia sampai mati, dan buat gadis ini marah. Long Sui berteriak dengan panik di istana Gyokyo Uyao, bukankah hanya keberuntungan bahwa kamu bisa berubah menjadi naga biru? Apa yang harus disombongkan? Kapan gadis itu tumbuh dewasa, dia bisa menamparnya sampai mati dengan satu kaki. Chen Xiang tertawa, dan memutar cincin di gerbang Luotian, membuka pintu ruang. Naga tua, namaku Chen Xiang, dan aku akan datang ke sini sering di masa depan. Saya mencari Anda untuk bermain dengan, kata Chen Xiang, menarik kedua gadis itu ke gerbang luar angkasa. Ketika mereka menghilang, suara naga datang dari telinga Chen Xiang. Nama saya Lan Chang, Don jangan datang ke sini lain kali bawa seorang wanita. Setelah meninggalkan tanah suci kuno, mereka muncul di hutan yang penuh dengan pepohonan besar, dan formasi hantu di sini masih ada, yang berarti keluarga Dongfang juga ada di sini. Cepat dan keluar dari tempat hantu ini, tampaknya cahaya berharga di sini menarik orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Chen Xiang memutar gerbang Luotian lagi, dan tepat ketika gerbang luar angkasa baru saja dibuka, gelombang aneh transparan udara tiba-tiba melanda. Gerbang ruang menghilang, dan sekitarnya dipenuhi dengan berbagai kekuatan ruang tirani. Ini adalah monster luar angkasa, Long Sui tiba-tiba berteriak, dengan ketakutan dalam suaranya, benda semacam ini tumbuh di terowongan ruang tirani itu. Ini sangat kuat dan dapat membuat ruang menjadi sangat kacau. Sekarang semua dunia fana menyatu bersama, terowongan luar angkasa telah menghilang, dan tempat tinggal monster luar angkasa semakin kecil, sehingga mereka muncul di sini. Dengan dimulainya Perang Tiga Dunia, semua ruang menjadi semakin tidak stabil. Itulah mengapa hal-hal ini memiliki kesempatan untuk datang ke dunia. Chen Xiang buru-buru meraih kedua gadis itu, mereka adalah monster yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan luar angkasa. Tepat ketika dia meraih Liu Meng'er dan Dongfang Xinyue, mereka tiba-tiba menghilang. Sister Meng'er, Sister Xinyue. Chen Xiang buru-buru berteriak, tetapi suaranya hanya bergema. Naga kecil, apakah kamu sudah menemukan di mana mereka berada? Chen Xiang buru-buru bertanya. Tidak, tapi jangan khawatir, mereka masih di sini, tetapi mereka disaring oleh monster luar angkasa, yang berarti monster luar angkasa ingin makan. Dengan menguasai ruang ini, dia merasakan orang-orang yang lebih kuat di dalamnya, dan kemudian membandingkan ini orang kuat dengan yang lemah dipisahkan, kata Long Sui. Dan kemudian, makan membuat Chen Xiang semakin cemas. Kalau begitu tunggu saja monster luar angkasa itu dimusnahkan. Kekuatan monster luar angkasa ini tidak terlalu kuat, jika tidak maka tidak akan bersembunyi dalam ketakutan. Liu Meng'er dan Dongfang Xinyue keduanya sangat kuat, jadi kamu tidak perlu melakukannya khawatir tentang mereka ya, sebaiknya kamu khawatir tentang dirimu sendiri. Awalnya, Chen Xiang tidak mengerti mengapa Long Sui membuatnya khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi segera dia mendapatkan jawabannya, karena dia tiba-tiba merasa bahwa ruang tempat dia berada adalah bergeser. Setelah berhenti, dia melihat banyak orang di sekitarnya dengan ketakutan dan kebingungan di wajah mereka. Kamu orang-orang lemah telah berkumpul di sini. Jika monster luar angkasa berhasil memakan yang kuat itu, kamu akan menjadi makanan ringan monster luar angkasa itu. Long Sui tersenyum genit. Pantas saja naga bodoh itu tidak berani keluar. Ternyata bahwa dia tahu ada monster luar angkasa di luar. Mungkin karena kemunculan monster luar angkasa yang menyentuh formasi tanah suci kuno, menyebabkan bagian tengah gunung guntur darah dan laut ditutupi oleh formasi besar. Dengan cara ini, monster luar angkasa sulit untuk tinggalkan formasi hantu ini. Bai Yoyo berkata, ini ruangnya lemah, orang yang mengatur formasi saat itu sangat bijaksana. Bukankah ini Chen Xiang? Sepasang mata serakah tiba-tiba menatap Chen Xiang. Ini adalah puluhan miliar kristal, dan itu tampak hidup di depan mereka. Jika mereka bergabung untuk membunuh Chen Xiang, mereka akan mendapatkan banyak jika mereka membaginya secara merata. Salah satu kaki Dongfang Xuanlong diinterupsi oleh Chen Xiang dengan panah kematian, tetapi sekarang dia telah pulih. Jika dia dapat membunuh Chen Xiang, dia akan memiliki lebih banyak prestise di klan Dongfang, yang akan membantu statusnya yang lebih tinggi di dunia. Keluarga Dongfang. Orang-orang di sini semuanya berada di bawah alam nirvana, dan mereka yang berada di atas alam nirvana semuanya dibawa pergi oleh monster luar angkasa menggunakan teleportasi luar angkasa.
Kamu datang satu persatu, atau pergi bersama. Chen Xiang tidak menunjukkan rasa takut, dia mengepalkan tinjunya, kekuatan naga terungkap, tanah sedikit bergetar, dan pohon-pohon raksasa di sekitarnya tiba-tiba retak, yang membuat mereka yang berpikir hati ketakutan, dan buru-buru menghilangkannya. Tidak hanya kerumunan tidak naik, tetapi mereka mundur. Tempat di mana Chen Xiang juga berubah menjadi area kosong, dan ada lebih dari 3.000 orang di sekitar. Untuk dunia baru, ini adalah sejumlah kecil orang, tetapi kebanyakan dari mereka ada di sana, itu kuat. Dilihat dari pakaian orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah anggota pasukan tertentu, dan mereka semua berkumpul. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah anggota Akademi Jiangmo dan Kuil Api, dan kemudian mereka adalah anggota keluarga Dongfang. Melihat kekuatan naga yang menakutkan di tubuh Chen Xiang, semua orang berbisik satu sama lain. Diketahui bahwa Chen Xiang berlatih Kung Fu Tai Chi Dragon menundukkan. Untuk dapat menyebarkan nama hebat seperti itu di dunia persilatan biasa, kekuatannya harus tidak lemah, tidak dengan beberapa kemampuan, sangat sulit untuk mengalahkan Chen Xiang. Banyak orang yang tidak berani bergerak, namun masih ada sedikit orang yang ingin bergerak, dan orang-orang ini juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan kebanyakan dari mereka adalah jenius di beberapa sekolah terkenal. Benar-benar mengecewakan, biarkan aku datang. Meskipun sekte kami menempati urutan kedua di dunia baru, kekuatan kami jelas bukan hanya yang kedua. Seorang pria berjas emas memegang pedang yang sangat menyilaukan dan melangkah maju. Berjalan dengan penampilan yang sangat mulia kecepatan, dia perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Pria ini sangat tampan, dengan senyum tipis di wajahnya dan sikap yang halus begitu dia muncul, beberapa wanita meliriknya dengan kagum. Sekte Pedang Jin Hao, sekte kedua di dunia baru, sangat pandai menggunakan pedang, dan guru kepala juga seorang pengrajin yang sangat hebat, dikatakan lebih kuat dari Dongfang Xingyue. Seseorang di kerumunan berseru. Bab 733 Siapa mengganggu siapa? Chen Xiang telah mengalahkan sekte Langit Petir peringkat ketiga sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan sekte peringkat kedua. Lu Xianqing, Tuan Muda Dongfang dan orang-orang dari sekte pertama semuanya ada di sini, bagaimana kamu bisa mencuri pusat perhatian orang lain, teriak seseorang. Lu Xianqing adalah anggota dari sekte pedang Jin Hao. Chen Xiang secara alami belum pernah mendengarnya, tetapi dia tahu bahwa nama ini seharusnya sangat terkenal di dunia baru, tetapi jauh di belakangnya. Benar saja, ketika orang banyak mendengar nama ini, mereka semua berseru kaget. Itulah yang mendapatkan pedang pertama dari sekte pedang Jin Hao. Dikatakan bahwa pedang Jin Hao di tangannya ditinggalkan oleh leluhur sekte pedang Jin Hao ketika dia naik, dan itu ditempa oleh kesengsaraan ke-9 nirvana. Itu ada seperti peri. Jika dilelang, itu akan bernilai setidaknya 1 miliar spar, dan tidak akan sulit untuk mencapai puluhan miliar. Ini harus menjadi pedang pertama di dunia baru. Berbicara tentang pedang Jin Hao, wajah Lu Xianqing penuh kebanggaan, dia memandang Dongfang Xuanlong dari keluarga Dongfang, dan sedikit tersenyum. Saudara Dongfang, jika kamu juga ingin mendapatkan hadiah puluhan miliar ini, tunggu sampai kamu mengalahkanku, aku pasti akan memberikannya padamu. Lu Xianqing ini berkata dengan sangat tenang, seolah dia bisa mengalahkan Chen Xiang, ekspresi percaya dirinya tidak mengganggu. Membunuh Chen Xiang, tidak hanya bisa mendapatkan puluhan miliar spar, tetapi juga menjadi terkenal di dunia, ini adalah impian banyak anak muda. Lu Xianqing perlahan menghunus pedangnya, bilahnya mengeluarkan cahaya dingin yang menyilaukan, dan aura pembunuh yang tajam memuntahkan bersamaan dengan getaran bilahnya, yang membuat semua orang semakin terkejut dengan pedang pertama di dunia baru ini. Yang telah diwariskan selama bertahun-tahun setelah meminum darah banyak orang kuat, pasti banyak yang mati oleh pedang. Aku Lucian dari sekte pedang Jin Hao. Ini sangat bertele-tele. Siapa yang peduli dengan namamu, kata Chen Xiang, meninju udara, kekuatan tinju melonjak keluar dari tinju, dan bergegas menuju Lu Xianqing, dan tanah terbang dengan kekuatan kepalan tangan, berderak dan meledak terbuka, seolah-olah dihantam oleh naga bumi. Lu Xianqing sangat marah. Menghadapi energi yang terbang ke arahnya, dia menusuk dengan pedangnya. Energi pedang melonjak dari ujung pedang, dan energi emas yang ganas mengalir ke pedang emas. Bilah pedang, yang menembak seluruh, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan energi sejati yang dilepaskan dari pedang menjadi lebih kuat. Dengan suara,
Pedang Jin Hao bergetar sedikit, suaranya jernih dan indah, membuat orang mabuk, dan membuat orang merasa bahwa pedang Jin Hao bahkan lebih berharga. Dan setelah Chen Xiang meninju, dia dengan cepat berjalan. Tinju itu dibungkus dengan tubuh Dewa Pembantaian. Tangan Dewa Pembantaian, semua pedang dan pedang di depan prajurit Harimau Putih, semuanya kaget, itu awan mengambang. Truki dituangkan ke tangan Dewa Pembunuh, membuat cakar Chen Xiang lebih kuat, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Melihat tangan Chen Xiang tiba-tiba penuh aura sengit, semua orang tidak bisa menahan perasaan merinding. Menyeramkan itu aura pembunuh yang dingin membuat orang merasa seolah-olah berada di medan perang neraka, dan Chen Xiang adalah dewa pembunuh di medan perang ini. Meskipun Lu Xianqing terkejut di dalam hatinya, dia bereaksi dengan sangat cepat. Dia menebas Chen Xiang dengan pedangnya, meninggalkan cahaya keemasan yang cemerlang di kehampaan aura pembunuh yang tergesa-gesa. Ini adalah pedang Lu Xianqing yang sangat kuat, tetapi pedang ini tidak sekuat yang dibayangkan semua orang, karena pedang emas yang berkilau jatuh ke tangan Chen Xiang, dan Chen Xiang dengan kuat menggenggamnya di sana. Genggaman yang tak terbayangkan itu membuat sulit bagi semua orang untuk mengerti, seolah-olah tangan Chen Xiang secara alami menarik, seolah-olah itu telah menyedot pedang Lu Xianqing, waktu dan kekuatan semuanya digenggam dengan sangat tepat. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dunia baru ini pedang yang paling berharga sebenarnya digenggam oleh tangan seseorang. Malu, ini adalah aib dari pedang nomor 1 di dunia baru, aib dari sekte pedang Jin Hao, bilah tajamnya digenggam oleh seseorang, ini adalah aib yang tidak bisa ditoleransi oleh banyak orang. Lu Xianqing segera marah, wajahnya yang putih halus penuh dengan niat membunuh, dengan pembuluh darah yang menonjol, membuatnya terlihat sangat ganas, karena dia tahu bahwa dia telah merusak reputasi pedang. Tepat ketika semua orang terkejut, cahaya putih tiba-tiba melintas di tangan besar Chen Xiang yang terbungkus sarung tangan putih, dan kekuatan naga yang mengamuk melonjak, dan semua orang sepertinya bisa mendengar naga mengaum. Dengan suara, ding, yang tajam, semua orang tercengang, seolah waktu telah berhenti, pedang Jin Hao benar-benar patah. Pedang nomor 1 di dunia baru dihancurkan oleh Chen Xiang dengan tangannya, dan Lu Xianqing benar-benar terpana. Ini adalah harta Zenshan dari sekte pedang Jin Hao. Dia dihadiahi untuk menggunakannya selama 100 tahun karena bakatnya yang luar biasa itu hancur. Lalu ada ledakan, Pak, dan Chen Xiang menampar wajah tampan Lu Xianqing dengan keras. Meskipun itu hanya lapisan kekuatan penakluk iblis, itu dipukul dengan kekuatan naga. Lu Xianqing memukulnya begitu keras sehingga dia tidak melakukannya tahu kemana harus pergi, dan dia terbanting ke lumpur. Pedang itu menghancurkan orang dan kehilangan begitu banyak, dan Chen Xiang hanya menunjukkan beberapa trik. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Lu Xianqing menggertak orang dengan pedang, tapi sekarang, faktanya, Chen Xiang semakin menggertak orang, dan menghancurkan orang lain dengan senjata ilahi hal seperti darah kehidupan. Setelah memikirkannya setelah itu, dia merasa sangat kejam, tetapi dia hanya suka berurusan dengan mereka yang ingin mengambil kepala orang lain. Kepalaku ada di sini, siapapun yang ingin datang dan mengambilnya. Chen Xiang mengambil pedang Jin Hao yang patah di tangannya, melepaskan kekuatan naga mengamuk, dan menggunakan tangan pembunuh dewa untuk meremas pedang menjadi satu bola, lalu membentur tanah dengan keras, menghancurkannya dari lubang besar. Semua orang menatap mata Chen Xiang yang polos tapi mematikan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mengambil kepala seseorang, apalagi kepalanya, masih satu hal apakah Anda bisa menyentuh rambut seseorang. Lu Xianqing cukup kuat, dan dia memiliki pedang yang kuat, tetapi dia ditampar oleh Chen Xiang sampai dia makan kotoran. Sekarang siapa yang berani pergi ke atas? Bahkan Dongfang Xuanlong tidak naik saat ini, dia hanya menonton situasi dengan tenang. Dia merasa bahwa jika dia ingin naik, dia harus menunggu Chen Xiang menghabiskan sebagian besar kekuatannya sebelum naik. Jika tidak dia akan melakukannya. Berakhir sama dengan Lu Xianqing itu. Tidak ada yang berani bertarung sendirian, tetapi jika banyak orang bergabung, mereka mungkin bisa menang. Pada saat ini, dua pria berpakaian dinas yang sama keluar dengan kapak besar di tangan mereka, 2 lawan 1. Ini akan dibenci oleh orang lain, tapi sekarang tidak ada yang membenci kedua orang itu, karena Chen Xiang terlalu kuat. Untuk melawan satu orang. On-one dia pasti tidak bisa mengalahkannya, tapi jika 2 orang, mungkin dia bisa. Saya pikir akan ada lawan yang baik di dunia baru, tetapi saya tidak berharap mereka menjadi tidak berguna. Chen Xiang mendengus dingin.
Di alam 100 pemurnian, dia benar-benar memiliki sangat sedikit lawan. Beberapa memilikinya, tetapi mereka tidak dikalahkan olehnya. Bertemu. Dua pahlawan juli, dari Juli Man. Segera seseorang mengenali kedua pria itu. Sekte Juli, peringkat kelima di dunia baru. Peringkat itu tidak terlalu bisa diandalkan. Sekte Taiwu tempat Chen Xiang berada tidak memiliki peringkat, tetapi dengan mudah mengalahkan murid sekte peringkat kedua. Keduanya pergi ke Chen Xiang bersama-sama. Jangan takut, bagaimanapun, dia punya waktu sekarang, jadi dia bisa melatih tangannya. Bab 734 Hantu Membunuh. Juli Man, begitu Anda mendengar namanya, Anda akan tahu bahwa orang-orang dari sekte ini mempraktikkan sejenis seni bela diri yang memungkinkan mereka memiliki kekuatan yang kuat. Tubuh fisik dari dua kekuatan raksasa ini terlihat lebih kuat daripada kebanyakan prajurit pada usia 100 tahun. Tingkat penyempurnaan dan bentuk tubuh mereka juga luar biasa, tidak seperti Lucian King sebelumnya. Tanpa pedang Jin Hao itu, kekuatannya akan sangat berkurang. Kalian ingin pergi bersama? Tanya Chen Xiang. Kedua pria besar ini memberinya perasaan bahwa mereka cukup maskulin, tidak seperti tipe orang yang mau mengambil keuntungan dari orang lain. Tentu saja tidak. Salah satu pria yang sedikit lebih tinggi berkata, dan dia meletakkan kapak raksasa di tangannya. Saya hanya tidak ingin orang merusak kontes yang adil di antara kami. Saya akan membiarkan junior saya terlihat bagus dan tidak membiarkan orang lain berkomplot melawan saya. Pria itu berkata dengan keras, dan dia menatap Chen Xiang. Bagaimana kalau kita hanya bersaing dalam kekuatan fisik? Xiang sedikit tersenyum, dan dibandingkan dengan tubuh fisik, dia merasa bahwa di dunia fana ini, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Saya Baoli dari Juli Man. Baoli menangkupkan tangannya ke arah Chen Xiang. Tampaknya Baoli hanya ingin bersaing dengan Chen Xiang, dan tidak berniat menerima hadiah. Ketika dia menyaksikan pertarungan antara Chen Xiang dan Lucian King barusan, dia menemukan bahwa tubuh fisiknya cukup kuat, jadi dia menyalakan api semangat tinggi dalam hatinya, semangat juang. Bandingkan. Chen Xiang menyingkirkan sarung tangan macan putih, pihak lain cukup bagus, dan dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Terima langkahnya. Baoli merong keras, dan gemuruh menggelegar mengguncang burung-burung di hutan untuk terbang. Melihat paket kekuatan ini berlari ke arahnya seperti banteng yang marah, Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya, tidak mudah mengolah tubuhnya ke level ini. Hanya saja kekuatan tubuh fisiknya begitu dahsyat, yang membuat banyak prajurit muda yang terutama mengolah ki sejati menjadi takjub. Jika dikatakan hanya kekuatan tubuh fisik yang digunakan, selain Chen Xiang, mungkin tidak banyak orang yang berani bersaing dengan Bao ini. Baoli tidak menggunakan kekuatan ki yang sebenarnya, jadi kecepatan larinya secara alami jauh lebih lambat. Tetapi dia masih cukup mengesankan ketika tangan besinya menyerang, terdengar suara pukulan di udara, yang sangat menakutkan. Tinjunya mengenai dada Chen Xiang. Chen Xiang tidak menghindar atau melawan sama sekali. Dia juga memukul balik. Kecepatan pukulannya sedikit lebih cepat dari Baoli, sehingga tinju Baoli hanya menyentuh dada Chen Xiang. Sambil mengenakan pakaian, dia dipukul di dada oleh tinju Chen Xiang. Dengan ledakan teredam, tinju Chen Xiang menghantam tubuh besar seperti baja Baoli dengan kekuatan yang kuat. Baoli mengeluarkan dengungan rendah, mundur beberapa langkah, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Ayo. Itu hanya satu pukulan, tanpa menggunakan energi nyata, untuk melukai tubuh fisik Baoli yang kuat. Ini membuat semua orang tercengang. Tubuh fisik Chen Xiang juga sangat kuat. Aku kalah. Ketika Baoli berbicara, dia masih memuntahkan seteguk darah. Dia bisa melihat bahwa Chen Xiang telah menunjukkan belas kasihan, kalau tidak dia tidak akan bisa berdiri sekarang. Baoli didukung oleh adik laki-lakinya dan mundur ke kerumunan. Kekuatan yang ditampilkan Chen Xiang sekarang semakin menakjubkan. Tidak heran dia memiliki kemampuan untuk membunuh Dong Fang Yao. 10 miliar batu kristal, masih ada begitu banyak babi bodoh yang menyerah pada moralitas yang tidak masuk akal. Suara Indan yang datang, dan lebih dari selusin pria kurus dengan pakaian hitam dan topeng perak, tiba-tiba jatuh dari langit dan mengepung Chen Xiang. Gerbang pembunuh hantu, ini adalah sekte yang berspesialisasi dalam membudidayakan pembunuh yang kejam. Itu peringkat ke-9 di peringkat sekte dunia baru. Dikatakan bahwa nama mereka semua diberi nomor. Tidak ada yang tahu identitas dan latar belakang murid gerbang pembunuh hantu manapun.
Pembunuh hantu berwajah perak adalah ahli tingkat menengah di gerbang pembunuh hantu. Dikatakan bahwa hanya ada 100 pembunuh hantu berwajah perak di gerbang pembunuh hantu. Dan 10 orang dapat membunuh seorang prajurit yang memiliki baru saja memasuki nirvana. Pembunuh hantu terkuat di gerbang pembunuh hantu adalah topeng emas. Pembunuh hantu terlemah adalah pembunuh hantu berwajah kayu. Komentar terkejut datang dari kerumunan. Chen Xiang pernah mendengar tentang pembunuh hantu ini sebelumnya. Dia mendengar banyak orang membicarakannya ketika dia berkeliaran di kota Tiandi sebelumnya. Topengnya adalah yang terkuat dan terkecil. Chen Xiang dikelilingi oleh 10 pembunuh hantu berwajah perak. Selama pembunuh ini memiliki batu kristal, tidak peduli mereka tua atau muda, wanita atau anak-anak, mereka akan menyerang mereka dengan kejam. Hampir tidak ada moralitas sama sekali. Banyak pembunuh dari organisasi pembunuh memiliki garis bawah, tetapi tidak ada sekte pembunuh hantu. Selama ada kristal, siapapun akan dibunuh, apalagi Chen Xiang dengan puluhan miliar kristal. Melihat bahwa Chen Xiang dikelilingi oleh 10 pembunuh hantu berwajah perak yang muncul entah dari mana, punggung semua orang diam-diam merasa menggigil, karena mereka tidak menyadari bahwa akan ada pembunuh hantu yang muncul di sini sebelumnya, dan begitu banyak orang tidak menyadarinya. Keberadaan mereka. Pembunuh hantu adalah pembunuh yang sulit ditangkap dan memiliki keterampilan penyembunyian yang hebat. Jika mereka ditemukan, mereka tidak layak menjadi pembunuh hantu berwajah perak. Hanya sedikit orang yang melihat serangan pembunuh hantu, karena orang yang telah melihatnya pada dasarnya sudah mati, dan sekarang mereka akan melakukannya di depan begitu banyak orang. Ini membuat banyak orang sedikit takut, khawatir setelah pembunuh hantu membunuh Chen Xiang, akan menyerang mereka, meski ada ribuan orang yang menonton di sini. Seorang pembunuh hantu berwajah perak tiba-tiba memberi isyarat, dan tiba-tiba 4 dari mereka menghilang dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat, sementara 6 lainnya mengepung Chen Xiang dari semua sisi, memegang tongkat di tangan mereka. Jarum menusuk ke arah Chen Xiang. Keenam tempat tusukan juga sangat mematikan. Jika ada yang ditusuk, mayat hidup akan terluka parah. Yang lebih menakutkan adalah keenam jarum panjang itu semuanya berlumuran racun. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang menghadapi pengepungan yang begitu cepat. Tidak peduli seberapa cepat dia, akan sulit untuk melarikan diri. Energi sebenarnya di tubuhnya bahkan tidak sempat meletus, dan 6 jarum panjang telah sudah menembusnya. Melihat Chen Xiang akan ditusuk sampai mati oleh jarum panjang seperti itu, semua orang berkeringat, tetapi keenam jarum panjang itu mengecewakan, karena mereka hanya menusuk pakaian Chen Xiang, dan tidak ada yang tersisa. Apakah Anda bercanda? Chen Xiang adalah orang yang memiliki senjata ilahi seperti baju besi Vajra Basal. Jika dia ditusuk oleh 6 senjata fana ini, orang yang memurnikan baju besi Vajra Basal saat itu dapat dibunuh secara langsung. Jadi Chen Xiang tahu bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengelak, tidak akan terjadi apa-apa. Dia berdiri di sana dengan sangat tenang. Pembunuh hantu berwajah perak memang sangat kuat, terlatih, dan bekerja sama secara diam-diam. Jika Anda menyerang, Anda pasti akan mati. Meskipun 6 jarum panjang gagal, 4 pembunuh hantu berwajah perak yang baru saja menghilang segera muncul, dan terus menyerang kepala Chen Xiang dengan jarum panjang mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya sesaat setelah 6 pembunuh hantu berwajah perak meleset. Chen Xiang telah lama mewaspadai 4 hantu berwajah perak yang baru saja menghilang. Ketika 4 jarum panjang menembus kepalanya, kecepatan 4 tanaman merambat air bahkan lebih cepat. Ketika menyentuh rambut Chen Xiang, itu menjerat 4 perak. Wajah hantu, lalu Misuteng menarik dengan keras, menyebabkan keempat hantu berwajah perak itu jatuh dengan keras ke tanah. Keenam pembunuh hantu berwajah perak itu buru-buru mundur dari jangkauan serangan Chen Xiang. Meskipun 4 rekan mereka ditangkap oleh Chen Xiang, mereka tidak berniat untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua menari liar dengan tangan mereka dan melemparkan banyak film transparan dijadikan kantong air. Polo air meledak sebelum menyentuh Chen Xiang, semburan air keluar, memercik ke area yang luas, memercik ke seluruh tubuh Chen Xiang. Ini sangat beracun. Seseorang berteriak kaget dan mundur beberapa langkah. Bab 735 Tuan Muda Dongfang. Polo air memang beracun, dan sangat beracun. Setelah air jernih memercik ke 4 hantu berwajah perak yang terjerat tanaman merambat air. Keempat hantu berwajah perak itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang menusuk hati, lalu berubah menjadi genangan darah.
Setelah pohon-pohon raksasa di sekitarnya ternoda, mereka langsung layu dan mati, dan daun-daun yang berguguran semuanya menjadi hitam. Melihat ini, semua orang menjauh dari tempat polo air meledak, takut racun akan menyebar dari udara. Banyak orang menahan napas dan melepaskan perisai ki untuk melindungi tubuh mereka. Mereka khawatir pembunuh hantu berwajah perak ini akan membunuh mulut mereka. Tidak buruk, kamu tahu bagaimana menggunakan racun yang begitu kuat. Chen Xiang menyeka air beracun yang menetes dari wajahnya, dia tampak seperti tikus yang tenggelam yang baru saja disiram dengan sepiring air, dia tidak terlihat seperti dia. Terciprat air beracun yang sangat beracun. Semua orang tercengang, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 4 hantu bertopeng perak di tanah diubah menjadi genangan darah oleh racun, hanya menyisakan 1 topeng perak, tetapi Chen Xiang baik-baik saja sekarang. Bahkan 6 pembunuh hantu berwajah perak yang awalnya sangat tenang sangat terkejut. Racun mereka sebenarnya tidak berguna bagi Chen Xiang, dan inilah yang paling mereka andalkan. Truki mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka berspesialisasi dalam kecepatan dan sangat beracun. Sekte pembunuh hantu mereka memiliki master racun terbaik, yang membuat sekte pembunuh hantu mereka sangat kuat, tetapi sekarang racun mereka telah kehilangan efeknya. Tepat ketika mereka ingin melarikan diri, mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh, dan tanaman merambat air melilit mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Langkah Chen Xiang masih sangat berguna, terutama melawan para pejuang ini yang energi sejatinya tidak terlalu mendominasi, sangat mematikan, selama mereka terjerat, pada dasarnya sulit untuk melarikan diri. Keenam pembunuh hantu berwajah perak ini disembunyikan bersama oleh tanaman merambat air, dan mereka perlahan-lahan diseret. Chen Xiang melambaikan tangannya, dan air beracun yang jatuh ke tanah tadi mengembun menjadi satu dan berkumpul di telapak tangan Chen Xiang. Kamu cukup kejam. Untuk mencapai tujuanmu, kamu bahkan tidak menginginkan temanmu. Bola air beracun di telapak tangan Chen Xiang secara ajaib melayang, membuat para pembunuh hantu berwajah perak itu gemetar ketika mereka melihat air beracun itu. Jernih. Semua orang bisa melihat bahwa Chen Xiang ingin menggunakan air beracun untuk membunuh 6 hantu berwajah perak benar saja. Saat ke-6 hantu berwajah perak itu memohon belas kasihan, bola air beracun sudah ada di atas kepala mereka. Atas. Ke-6 hantu berwajah perak diikat oleh tanaman merambat air Chen Xiang, dan mereka mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, tubuh mereka perlahan dirusak oleh racun, berubah menjadi genangan darah hitam. Pembunuh hantu bertopeng perak yang menakutkan yang mengepung Chen Xiang pada saat yang sama hanya mengubah Chen Xiang menjadi ayam yang tenggelam, tetapi pada akhirnya dia berakhir tanpa tulang yang tersisa. Meskipun Chen Xiang tidak memiliki topeng perak yang menakutkan itu, topengnya dengan wajah dengan senyum tipis membuat orang semakin ketakutan. Tuan Muda Dongfang, kita bertemu lagi. Terakhir kali kamu menusuk punggung ayahmu dengan pedang, itu benar-benar tak terlupakan. Melihatmu saat itu cukup menyenangkan. Chen Xiang tersenyum dan berbalik ke arah Dongfang. Xuanlong berjalan mendekat. Masalah Dongfang Xuanlong selingkuh dengan ayahnya telah lama menjadi topik diskusi di dunia baru. Banyak orang dapat melihat bahwa Dongfang Chaokun dibunuh oleh Dongfang Lingyun. Agar dapat mengambil posisi sebagai patriark di masa depan, dia tidak ragu untuk mengkhianati ayahnya, tentu ada rahasia lain di dalamnya. Terakhir kali Chen Xiang menembak paha Dongfang Xuanlong secara diam-diam dengan panah ajaib, tetapi Chen Xiang merasa bahwa itu tidak menimbulkan bayangan psikologis pada Dongfang Xuanlong, karena pada saat itu dia mencontohkan Huang Jintian, seorang tua gila, untuk menakut-nakuti orang, di pandangan Dongfang Xuanlong. Dibunuh oleh orang yang kuat juga merupakan hal yang relatif mulia. Dan sekarang Chen Xiang ingin membuat Dongfang Xuanlong merasa dibayangi, dan pada saat yang sama membiarkan keluarga Dongfang membuang lebih banyak pil untuk menyelamatkan Dongfang Xuanlong, karena patriark keluarga Dongfang hanya memiliki satu garis keturunan untuk diwariskan. Chen Xiang merasa jika dia beruntung, mungkin hadiah keluarga Dongfang untuknya akan meningkat. Sekarang ada begitu banyak orang yang menonton, jika Dongfang Dongxiao diinjak-injak, jika Dongfang Lingyun tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan diremehkan. Chen Xiang, kamu membunuh adik laki-lakiku, apakah kamu masih ingin menyerangku? Wajah Dongfang Xuanlong sedingin es, tanpa rasa takut. Untuk orang sepertimu, kamu peduli dengan saudara laki-lakimu yang sudah meninggal. Kamu bahkan berani menyodok ayahmu. Hubungan keluarga seperti apa yang kamu pedulikan? Chen Xiang mencibir.
Lumayan, totalnya ada lebih dari 20. Untuk berurusan dengan seorang pengkhianat, kamu harus kejam. Bahkan jika dia adalah ayahku, aku, sebagai pewaris patriark Dongfang, aku tidak boleh berkolusi dengannya dan menjual keluarga Dongfangku demi diriku sendiri. Dongfang Xuanlong berbicara dengan benar, momentumnya cukup, dan sepertinya memang begitu. Tetapi Chen Xiang tidak percaya sama sekali, siapapun yang mengenal Dongfang Chaokun akan tahu bahwa Dongfang Chaokun tidak akan pernah menjual keluarga Dongfang, tetapi Dongfang Lingyun dan Dongfang Xuanlong sangat mungkin. Mulutnya cukup keras, hehe. Chen Xiang tiba-tiba tersenyum dingin, mantra dementornya bisa membuat orang mengatakan yang sebenarnya, tapi masalahnya sekarang adalah dia harus menjatuhkan pengawal tuan muda Dongfang terlebih dahulu. Tangkap dia. Melihat Chen Xiang mendekat selangkah demi selangkah, Dongfang Xuanlong buru-buru berteriak, dan melihat bahwa 20 pengawal itu segera berlari ke arah Chen Xiang, mengacungkan pedang mereka dan mengedarkan ki mereka yang sebenarnya. Begitu mereka muncul, mereka menggunakan semua kemampuan mereka. Kekuatan serangan. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi kekuatan keluarga Dongfang. Jenis energi sejati yang kental dan keras membuat banyak orang panik. Formasi naga Tai Chi. Wajah Chen Xiang menjadi gelap, tangannya menari dengan liar, dan dia melihat semburan kekuatan naga yang menakutkan tiba-tiba meledak dari bawah kakinya, berubah menjadi banyak naga putih ramping dan naga hitam, mengelilingi telapak kakinya, menggunakan dua dia dengan cepat berenang ke arah yang berlawanan. Membentuk pola yin yang Tai Chi setinggi 10 kaki, yang berputar cepat di bawah kakinya. Kecepatan 20 orang yang datang mengepung tiba-tiba menjadi lebih cepat, tetapi mereka semua tidak terkendali, dan terbang menuju Chen Xiang sendiri, dan senjata di tangan mereka adalah yang pertama terbang. Masuk di bawah kaki Chen Xiang di dalam naga Tai Chi formasi, semuanya terpelintir dan rusak, dan beberapa di antaranya meledak. Anda harus tahu bahwa kekuatan dalam formasi naga Tai Chi adalah sejumlah besar kekuatan naga yang telah dikompresi dan diperkuat oleh formasi misterius, menjadi sangat menakutkan, selama target yang dikunci oleh indera spiritual Chen Xiang akan tersedot. Ini secara alami adalah teknik dalam kungfu penundukan naga Tai Chi, tetapi menghabiskan banyak energi sejati dan membutuhkan banyak kekuatan naga untuk mendukungnya. 20 pengawal tuan muda Dongfang ngeri melihat nasib senjata mereka, tapi sudah terlambat. Zen Qi di tubuh mereka dipengaruhi oleh hisap yang kuat, menyebabkan kekacauan dan tirani yang tidak bisa dia kendalikan. Setelah 20 orang ini tersedot ke dalam formasi naga Tai Chi oleh Chen Xiang, tubuh mereka tiba-tiba mengeluarkan suara, berderak, tulang patah. Tubuh mereka patah dan bengkok seperti pedang itu. Terlihat tangan dan kaki ini tubuh orang digunakan dengan berbagai cara, sudutnya ditekuk menjadi dua, semua orang melihatnya, dan tulang saya juga sakit. Bab 736. Ini adalah kekuatan naga Tai Chi menundukkan kungfu, sangat kuat dalam legenda, bahkan lebih kuat ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semua orang memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka tidak boleh menunjukkan permusuhan ketika mereka melihat Chen Xiang di masa depan, jika tidak, mereka akan menjadi seperti orang-orang di formasi naga Tai Chi. Hanya dalam sekejap, Chen Xiang menghabiskan 30% dari Shen Qi-nya baginya dengan Shen Qi yang kuat. Ini adalah konsumsi yang sangat besar, tetapi memungkinkan dia untuk dengan cepat menangani orang-orang yang menghalangi. 20 tuan dari keluarga Dongfang ditangani begitu saja, dan hampir semua tulang mereka patah, meski tidak mati, mereka terluka parah. Dongfang Xuanlong awalnya ingin melarikan diri, tetapi setelah melihat semua pengawalnya dibawa pergi, dia tahu bahwa dia juga tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu juga hal yang paling normal bagi Chen Xiang untuk menyerang Dongfang Xuanlong. Siapapun yang meminta keluarga Dongfang untuk menawarkan hadiah puluhan miliar kepada Chen Xiang. Sekarang Chen Xiang memiliki kesempatan bagus untuk berurusan dengan Dongfang Xuanlong. Dia pasti akan melakukannya tidak bersikap lunak. Dongfang Xuanlong merasa sedikit takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membiarkan reputasinya menderita di sini. Dia mengeluarkan pedang tajam, yang dianggap sebagai harta yang cukup bagus di tingkat itu. Chen Xiang menebak bahwa itu disempurnakan oleh Dongfang Xingyue. Kamu tidak melarikan diri, itu benar-benar melebihi harapanku. Chen Xiang berjalan sambil mencibir. Sekarang begitu banyak orang menonton, dia harus membiarkan Dongfang Xuanlong dengan jujur memuntahkan kecurangannya. Keluarga Dongfang kami mengeluarkan hadiah,
jadi kami tidak pernah berpikir untuk melakukannya sendiri. Jangan sampai orang lain mengatakan bahwa keluarga Dongfang kami tidak dihitung, tetapi sekarang Anda memaksa saya untuk bergerak. Mari kita buat kesepakatan hari ini. Dongfang Xuanlong menunjukkan ekspresi serius di wajahnya sangat percaya diri, seolah-olah dia bisa menembus tenggorokan Chen Xiang dengan satu pedang. Sangat bagus untuk mengatakannya, tapi aku bukan ayahmu, jadi aku tidak ingin menusukku dari belakang. Chen Xiang tertawa, tentu saja, bahkan jika kamu mengenaliku sebagai ayahmu, aku tidak akan menerimamu, agar tidak tertangkap olehmu kamu telah terperangkap. Dongfang Xuanlong tiba-tiba tertawa keras. Chen Xiang, kamu sangat sombong, bukan kebetulan keluarga Dongfang kita bisa berdiri tegak di dunia baru ini dan menjadi keluarga nomor satu dan kekuatan paling kuat. Jangan berpikir bahwa kamu telah mempelajari keterampilan magis yang kuat, jadi kamu merasa benar sendiri, jangan meremehkan orang. Aku, Dongfang Xuanlong, sebagai orang kuat termuda dari keluarga Dongfang, demi kemuliaan keluarga, aku tidak akan pernah kalah jika aku mengambil nyawaku. Aku tidak takut mati. Kemuliaan keluarga lebih penting daripada hidupku. Ayah saya mengkhianati keluarga. Saya juga menahan rasa sakit di kulit saya untuk menghadapinya. Chen Xiang, Anda telah menghina keluarga saya berkali-kali, hari ini saya akan menggunakan darah Anda untuk membasuh semuanya. Kata-kata ini penuh kesombongan, membuat orang mengagumi diam-diam, tapi Chen Xiang tahu dia berbicara omong kosong. Chen Xiang tiba-tiba berkedip, kecepatannya sangat cepat. Dongfang Xuanlong hanya melihat sosok yang tiba-tiba bergoyang, dan kemudian pipinya terasa sakit. Semua orang masih mengagumi Dongfang Xuanlong pada awalnya, dan mereka berencana untuk melihat bagaimana Dongfang Xuanlong bertarung sengit dengan Chen Xiang. Siapa yang tahu bahwa Dongfang Xuanlong, yang penuh percaya diri, ditampar habis-habisan oleh Chen Xiang, dan giginya berdarah. Di foto, citra agung Dongfang Xuanlong di hati semua orang tiba-tiba anjlok. Apakah ini Tuan Muda Dongfang? Bagaimana mungkin? Giginya ditampar dengan satu tamparan. Itu terlalu lemah. Chen Xiang, kamu tidak tahu malu, kamu benar-benar berkomplot melawanku. Dongfang Xuanlong melihat gigi yang tergeletak di genangan darah di tanah, dan hatinya sangat marah. Banyak yang harus dikatakan untuk memperkaya citranya, tetapi Chen Xiang tidak membiarkan dia berbicara omong kosong, dan menamparnya kembali ke bentuk aslinya. Chen Xiang harus mengakui bahwa mulut Dongfang Xuanlong sangat kuat, dan kemampuannya untuk menipu dan bertindak adalah yang terbaik. Jika dia tidak secara pribadi melihat Dongfang Xuanlong menikam ayahnya di belakang punggungnya, dia pasti akan tertipu. Siapa yang menyuruhmu berbicara begitu banyak omong kosong? Chen Xiang mendengus dingin, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa santai sedikit pun saat menghadapi musuh? Aku, Dongfang Xuanlong, selalu bersaing dengan orang lain dalam sikap jujur. Hanya orang tercela dan tak tahu malu sepertimu yang akan melakukan ini. Dongfang Xuanlong menyeka darah dari sudut mulutnya dengan sangat tenang, lalu memasang tampang bermartabat, dan berkata dengan wajah lurus. Sekarang Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa Dongfang Jing, seorang idiot kecil, mungkin dibodohi oleh kakak laki-lakinya. Chen Xiang, awasi pedangnya. Dongfang Xuanlong berteriak dengan sangat benar. Saat bersaing dengan orang lain, membiarkan orang lain melihat gerakannya memang perilaku yang sangat lurus. Tentu saja, Dongfang Xuanlong tidak sebodoh itu. Dia menusuk pedangnya terlebih dahulu dan kemudian berteriak, dan pedangnya jauh lebih cepat dari mulutnya. Ketika dia menusuk, suaranya mencapai telinga semua orang, tapi lihat sepertinya dia benar-benar mengingatkan Chen Xiang. Menyebalkan di tangan Chen Xiang, dua jari mencubit ujung pedang Dongfang Xuanlong dengan kecepatan luar biasa tepat ketika dia ingin menggunakan jari suangang untuk mencubit ujung pedang, tiba-tiba dia merasa Anda harus tahu bahwa dia mengenakan sarung tangan macan putih sekarang. Dan dia memiliki kekuatan tangan pembunuh dewa, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan naga. Jika dia menggunakan jari suangang, dia dapat dengan mudah mencubit harta yang kuat itu. Tapi pedang ini tidak ada, dia menemukan bahwa kualitas pedang ini jauh lebih baik daripada pedang Jin Hao yang dia uleni menjadi bola sebelumnya. Dahi Dongfang Xuanlong tiba-tiba berkeringat, dia tidak menyangka kedua jari Chen Xiang begitu kuat. Setelah menjepit ujung pedang, dia tidak bisa menariknya keluar. Chen Xiang tiba-tiba meraih tubuh pedang, lalu meluncur langsung ke gagangnya, melepaskan kekuatan yang kuat, menghasilkan dampak yang sangat besar. Langsung meraih pedang, dan menusuknya dengan keras dengan gagangnya.
Menyentuh Dongfang Xuanlong sekali, lalu menyambar pedang. Ini dibuat oleh Dongfang Xingyue, kan? Kualitasnya bagus. Ini jauh lebih kuat daripada pedang Jin Hao omong kosong itu. Chen Xiang melihat pedang itu. Dongfang Xingyue benar-benar membayar banyak untuk keluarga Dongfang dan menyempurnakannya untuk kerabatnya. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan semua senjata, tetapi pada akhirnya dia menanggung keburukan seorang pengkhianat. Setelah dia menyingkirkan pedangnya, Dongfang Xuanlong tiba-tiba menyerang dengan ganas. Tinjunya sangat kuat, dan dia memancarkan energi sejati. Ketika dia meninju dengan keras, itu seperti singa yang mengaum, memukul pipi Chen Xiang dengan keras. Dongfang Xuanlong sangat gembira di dalam hatinya, kegembiraan baru saja muncul di wajahnya, tetapi segera menghilang, karena Chen Xiang tidak hanya kehilangan gigi dan muntah darah, dia bahkan tidak memalingkan muka, pukulannya seperti memukul King Kong. Aku tidak seperti kamu, yang akan diplot melawan dengan santai. Chen Xiang memamerkan giginya dan mencibir, tinjunya melonjak dengan energi sejati, berubah menjadi kepala harimau putih pembunuh, mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan menghantam Dongfang Xuanlong. Wajah hancur itu. Ah! Dongfang Xuanlong menjerit, tinju harimau putih Chen Xiang yang cepat dan ganas mengenai hidung Dongfang Xuanlong, merobohkan hidung tinggi itu, mengeluarkan darah dari hidung. Bab 737 Jiwa Darah Keluarga. Sekarang Chen Xiang mengerti mengapa si idiot kecil Dongfang Jing mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan kakaknya. Pada saat itu, Chen Xiang berpikir bahwa Dongfang Jing sangat kuat. Sekarang dia melihat kekuatan Dongfang Xuanlong, dia menyadari mengapa si idiot kecil Dongfang Jing bisa mengalahkan kakaknya kalahkan Dongfang Xuanlong, karena Dongfang Xuanlong hanya memiliki mulut yang tajam. Meskipun kultivasi Dongfang Xuanlong bagus dan energi aslinya kuat, dia memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur yang sebenarnya, yang bahkan lebih buruk daripada adik laki-lakinya Dongfang Yao. Dongfang Xuanlong lahir di keluarga bangsawan, dan dia tidak pernah mengalami kesulitan sejak dia masih kecil. Sebagian besar kultivasinya bergantung pada ramuan untuk meningkatkan dirinya. Dia tidak pernah mengalami kejahatan seperti itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa hidungnya yang indah akan menjadi dihancurkan oleh orang lain. Kamu. Dongfang Xuanlong sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, bahkan jika dia diberi kesempatan untuk mengatakannya, dia tidak mau mengatakannya, karena hidungnya sakit ketika dia berbicara, dan giginya rontok. Tuan Muda Dongfang, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mati bersama saya? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menyerahkan hidup Anda untuk kemuliaan keluarga Anda? Sekarang Anda telah menghancurkan kemuliaan keluarga Dongfang Anda. Mengapa tidakkah kamu mati? Chen Xiang memandang Dongfang Xuanlong, yang menutupi hidungnya, mendekat selangkah demi selangkah. Chen Xiang, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Selama aku, Dongfang Xuanlong, tidak mati, suatu hari aku akan menemukanmu untuk membalas rasa maluku, dan kemuliaan keluarga Dongfang akan jangan pernah dihancurkan oleh tanganku. Mengangguk hidungnya, dia mengucapkan beberapa kata yang berapi-api. Semua orang sekarang dapat melihat bahwa Dongfang Xuanlong hanya pandai berbicara, dan yang lainnya benar-benar tidak sekuat itu. Sekarang mereka melihat pemandangan di depan mereka seolah-olah sedang menonton lelucon. Kemuliaan. Chen Xiang menampar dengan telapak tangan, dan getaran yang kuat menyebabkan tanah retak. Kekuatan kejut dari telapak tangan yang mengguncang langit ini menyelimuti Dongfang Xuanlong, dan kekuatan telapak tangan itu bahkan mengenai pipi Dongfang Xuanlong, menyebabkan tubuh Dongfang Xuanlong hancur. Qi dan darah di tubuhnya melonjak hebat dan menyembur keluar dari mulutnya pada saat ini. Semua gigi Dongfang Xuanlong telah hancur, dan seteguk darah keluar. Hanya karena orang sepertimu yang menjual ayahmu untuk kemuliaan layak berbicara tentang kemuliaan, bukan saja kamu tidak membantu ayahmu melawan Dongfang Lingyun yang menindas darah patriarkmu, tetapi kamu diam-diam bergabung untuk menggertak ayahmu. Kamu tahu bahwa Dongfang Xingyue membuatnya seberapa kuat senjatanya? Dia bisa menempa banyak pedang Jin Hao omong kosong dengan santai, tapi Dongfang Lingyun memaksanya untuk berbalik melawan keluarga Dongfang. Mereka awalnya adalah kemuliaan keluarga Dongfang. Apa yang dikatakan Chen Xiang adalah kebenaran, bahkan Su Meiyao dan Bai Youyo memuji tingkat pemurnian senjata Dongfang Xingyue. Bakat semacam ini juga akan memengaruhi aturan Dongfang Lingyun di keluarga Dongfang. Dia pasti akan dibawa pergi dari
Tidakkah kamu hanya ingin ayahmu cepat mati, dan membiarkanmu menjadi patriark lebih cepat? Ayahmu dan Dongfang Lingyun cepat atau lambat akan naik ke surga, dan keluarga Dongfang akan menjadi milikmu saat itu. Apapun yang kamu cintai, mengapa bukankah begitu bodohnya? Chen Xiang menampar Dongfang Xuanlong di atas kepalanya dengan telapak tangan, dan menggunakan mantra Dementor untuk mencari ingatannya. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang, kebanyakan dari mereka percaya apa yang dikatakan Chen Xiang. Lagi pula, Dongfang Chaokun dan Dongfang Xinyue memiliki darah patriark keluarga Dongfang, dan keluarga Dongfang milik mereka. Mereka tidak punya alasan untuk mengkhianati keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka, dan tidak perlu mengkhianati. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa itu adalah skema Dongfang Lingyun. Jadi begitu. Chen Xiang sedikit terkejut, ayah Dongfang Xuanlongin tidak hanya ingin mendapatkan posisi patriark dengan cepat, ada alasan lain juga. Jujur, mengapa kamu memperlakukan ayahmu seperti itu? Chen Xiang bertanya, ketika melemparkan kutukan Dementor pada orang, dia selalu menjawab setiap pertanyaan, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Karena aku ingin mendapatkan posisi patriark dan darah jiwa patriark dengan cepat, sehingga aku bisa dengan cepat menjadi lebih kuat. Kata Dongfang Xuanlong, semua orang terkejut, Dongfang Xuanlong sebenarnya mengakuinya sendiri. Hanya saja semua orang sangat penasaran dengan apa itu jiwa darah sang patriark. Chen Xiang juga memuaskan keingintahuan semua orang, dan segera bertanya, apa jiwa darah patriark? Dikatakan bahwa itu adalah jiwa darah dewa. Itu hanya akan digunakan selama kesengsaraan nirvana. Mendengar kata-kata Dongfang Xuanlong, hati semua orang melompat liar. Nirvana adalah mimpi buruk dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hal ini, tidak akan mungkin untuk berkultivasi untuk naik dengan aman. Kalau begitu, apakah kamu sudah mendapatkan jiwa darah patriark? Di mana jiwa darah patriark sekarang? Chen Xiang bertanya lagi. Tidak, jiwa darah patriark disimpan oleh Dongfang Lingyun. Dia ingin menggunakan jiwa darah patriark untuk bertahan dari 9 kesengsaraan nirvana dan naik ke surga, karena selama patriark keluarga Dongfang naik atau mati, jiwa darah akan mengikuti patriark. Pada saat itu, jiwa darah patriark baru akan turun ke patriark baru, dan patriark dapat membaginya dengan anggota yang memiliki darah patriark. Patriark memang hal yang ajaib, tak heran Dongfang Lingyun akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan patriark. Karena kamu memiliki darah patriark, kamu pasti dapat menggunakan jiwa darah patriark untuk mengatasi nirvana di masa depan. Mengapa kamu mengkhianati ayahmu? Tanya Chen Xiang. Sebenarnya, jiwa darah patriark hanya bisa digunakan oleh orang-orang dengan darah patriark kita, tapi darah patriarkku ternyata encer. Aku hanya bisa menggunakan darah patriark dengan menggabungkan darah ayahku. Dongfang Jing dan Dongfang Xinyue adalah darah wanita. Itu tidak cocok untukku, mungkin darah patriark mereka tidak cukup murni, kalau tidak aku tidak perlu repot, tapi aku tidak menangkap ayahku, dan aku dibunuh oleh orang tua itu. Orang gila dari sekte Taiwu. Sekarang kebenaran hampir terungkap, Dongfang Lingyun dan Dongfang Xuanlong sama-sama untuk jiwa darah patriark. Dongfang Lingyun akan naik, dan itu adalah hal terpenting baginya, tetapi Dongfang Xuanlong tidak bisa, jika tidak menggunakan darah jiwa sang patriark. Itu adalah hal yang paling disesalkannya. Itu sebabnya mereka merencanakan bersama untuk berurusan dengan Dongfang Chaokun, agar bisa naik. Dongfang Lingyun dan Dongfang Xuanlong akan melakukan hal seperti itu. Keluarga Dongfang sekarang menjadi kekuatan terbesar di dunia baru, dan Dongfang Lingyun masih berkembang, membunuh mereka yang melawannya. Jika ini terus berlanjut, dunia baru tidak dapat bersatu. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Dongfang Lingyun adalah dengan membiarkan patriark kontrol Dongfang Chaokun. Hanya keluarga Dongfang yang bisa berhenti. Ini juga alasan mengapa Chen Xiang melakukan ini. Hal-hal ini semua dikatakan oleh Dongfang Xuanlong, dan ada begitu banyak orang yang mendengarnya. Mereka yang ditipu oleh Dongfang Lingyun pasti akan terguncang. Jika Dongfang Chaokun dan Dongfang Xinyue memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, mereka pasti bisa mendapatkan kembali kekuatan keluarga Dongfang. Demi kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, dan ayahmu secara pribadi akan berurusan denganmu. Chen Xiang mengetuk Dongfang Xuanlong hingga pingsan dengan telapak tangan. Metode Chen Xiang telah membuat orang-orang ini sangat ketakutan, bahkan jika ada hadiah 100 miliar,
tidak ada yang berani memukul kepala Chen Xiang. Bab 738 Pil Master. Monster luar angkasa yang muncul di dunia baru ingin makan, dan singkirkan semua orang kuat yang berada di atas alam nirwana sehingga dia bisa memakannya sekaligus. Adapun yang di bawah alam nirwana, mereka akan disatukan oleh monster luar angkasa, DLL. Setelah menikmati makanan besar, dia memakan orang-orang lemah ini sebagai makanan ringan. Ini adalah gaya yang konsisten dari monster luar angkasa. Tentu saja, ini semua dari ingatan yang diwariskan Long Shui, karena monster luar angkasa tidak mudah untuk bertemu bahkan di surga. Setelah mengalahkan Dongfang Xuanlong ke tanah, Chen Xiang mengambil pil, lalu berjalan ke satu arah, karena Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue tidak kembali untuk waktu yang lama, yang membuatnya sangat khawatir. Yang meyakinkannya adalah dia tahu bahwa Dongfang Xingyue masih hidup, karena dia memiliki kontrak tuan pelayan dengan Dongfang Xingyue, dan dia dapat merasakannya, tetapi dia hanya dapat merasakan bahwa Dongfang Xingyue masih hidup, dan dia tidak tahu di mana dia. Long Shui telah lama mencarinya dengan tur roh, tetapi setelah mencari di seluruh hutan, dia tidak menemukan apapun, bahkan tidak ada jejak. Long Shui menduga bahwa itu mungkin ada di luar angkasa, dan monster luar angkasa memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat, tidak sulit untuk melakukan ini. Tunggu, mereka pasti bertarung di ruang itu, dan ruang itu diciptakan oleh monster luar angkasa, jadi itu pasti tidak terlalu kuat. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa merasakan fluktuasi ruang yang lemah, kata Long Shui. Chen Xiang hanya bisa menunggu dengan sabar sekarang, selalu merasakan hubungan antara dia dan Dongfang Xingyue yang melampaui ruang. Dimanapun dia berada sekarang, dia selalu bisa merasakan hubungan dengan Dongfang Xingyue dan Hua Xiangyue, dua budak wanita yang menakjubkan. Hubungan antara. Tepat ketika Chen Xiang menunggu lebih dari 1 jam, kekuatan luar angkasa yang kuat menghantam, seluruh hutan sedikit bergetar, dan kemudian gelombang udara yang kuat melonjak di hutan, meniup banyak pohon besar, batang pohon yang patah dan tebal serta banyak daun besar, seperti gelombang, menghantam sisi Chen Xiang. Gelombang udara yang dibentuk oleh energi sejati yang kuat itu sangat kuat. Chen Xiang bisa merasakan angin dingin Liu Meng'er darinya, yang membuatnya merasa sangat lega. Untuk menghindari pecahan batang pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin, Chen Xiang melompat ke udara, dan berjalan maju melawan gelombang udara yang ganas. Dia ingin melihat seperti apa monster luar angkasa itu. Gelombang udara menghilang, hutan menjadi sunyi kembali, dan Chen Xiang telah melihat tempat di kejauhan yang sangat kosong, dengan lubang-lubang besar, yang semuanya disebabkan oleh pohon-pohon raksasa yang tumbang. Banyak orang berserakan di atasnya. Dan hal yang paling menonjol adalah binatang raksasa yang tergeletak di tengah dengan banyak rambut hitam panjang dan tinggi 3 orang. Ini adalah Space Warcraft. Ini mirip dengan apa yang dijelaskan Long Shui. Bentuknya seperti manusia, ditutupi rambut hitam, dan besar dan kuat. Tapi sekarang terbaring di sana, tubuhnya tertutup es, dan bisa dilihat bahwa itu adalah jenis Liu Meng'er. Itu disebabkan oleh Icewind Divine Art. Chen Xiang dapat dengan jelas melihat lebih dari 30 orang kuat dari kejauhan, beberapa di antaranya dia kenal, seperti Men Futian dan Zhuo Zhenxuan dari Akademi Penakluk Setan, Dongfang Lingyun dan para tetua dari keluarga Dongfang, dan kedua tetua dari Shen Wumen. Namun, wajah mereka tidak terlalu tampan, terlihat bahwa untuk menghindari ditelan oleh monster luar angkasa, mereka banyak bertarung, bahkan ada yang terluka. Huang Jintian tidak ada di sini. Kamu bisa menangkap Dongfang Xingyue tanpa perlawanan, kamu terluka parah sekarang, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan? Dongfang Lingyun menyeringai ganas, menatap Dongfang Xingyue yang pucat. Liu Meng'er menyeka darah dari sudut mulutnya, hawa dingin keluar dari tubuhnya, dia memegang tombak giok putih, dan berkata dengan suara dingin, Dongfang Lingyun, ketika kita berurusan dengan binatang ini barusan, kita mengerahkan banyak kekuatan. Kita bisa mengatakan bahwa tanpa kita 2 wanita, kalian pasti akan dimakan oleh pria ini. Jadi apa? Sekarang aku ingin menangkap pengkhianat keluarga Dongfangku. Dongfang Lingyun tidak segera menyerang Dongfang Xingyue terluka parah. Sebaliknya, dia berjalan menuju monster luar angkasa. Monster luar angkasa ini sangat kuat, pasti penuh dengan harta karun. Apapun yang ingin kamu lakukan, kita semua memiliki bagian di dalamnya. Apakah kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri?
Seorang lelaki tua tidak puas, tetapi Dongfang Lingyun menatap lelaki tua itu dengan keras. Sekarang setiap orang memiliki tingkat cedera yang berbeda, dan banyak energi telah dikonsumsi, tetapi ada 4 orang di keluarga Dongfang. Apakah ini satu-satunya cara untuk menjadi sukses? Saat bertarung, bersembunyilah di belakang wanita. Jika mereka menang, mereka ingin merampas kemenangan orang lain. Chen Xiang segera meniru suara Huang Jintian dan berkata, "Haha, apakah Huang Jintian benar-benar kamu? Jangan mengira kamu berbohong padaku sekali, dan kamu masih ingin menipuku untuk kedua kalinya." "Chen Xiang, aku tahu itu pasti kamu." Dongfang Lingyun tertawa keras. Liu Meng'er dan Dongfang Xinyue diam-diam terkejut. Mereka berharap Chen Xiang tidak keluar, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Lagi pula, Dongfang Xinyue terluka parah dan bahkan sulit baginya untuk berdiri, dan orang lain pasti tidak akan menyinggung perasaannya keluarga Dongfang yang kuat. Tidak ada yang akan membantu mereka. Chen Xiang juga melihat bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Liu Meng'er dan Dongfang Xinyue, tetapi dia masih muncul, dan terbang dengan sangat tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. "Kamu benar-benar baik. Meskipun kami sedikit terluka sekarang, kami bisa mengatasinya." Sesederhana menghancurkan semut, Dongfang Lingyun tertawa. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengeluarkan pil, dan buru-buru memasukkannya ke mulut kayu cendana Dongfang Xinyue. Meskipun gerakan Chen Xiang cepat, beberapa orang yang tahu barang bisa mengatakan bahwa apa yang Chen Xiang berikan kepada Dongfang Xinyue untuk dimakan adalah apa dan pil hidup dan keabadian. Seorang lelaki tua berteriak kaget, dan lebih dari 30 lelaki kuat itu gempar. Endless Life Pill, tingkat surgawi tingkat menengah, dapat dengan cepat pulih dari cedera dan mengkonsumsi Zenki setelah meminumnya, dan Zenki tidak terbatas selama kekuatan obat belum memudar, dan dapat dengan cepat pulih setelah tubuh terluka. Dianggap sebagai salah satu ramuan terbaik untuk melintasi nirvana. Benar saja, setelah Dongfang Xinyue memakannya, dia, yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara, segera berdiri, semburan energi sejati yang panas melonjak dari tubuhnya yang lembut. Dongfang Xinyue adalah budak wanita Chen Xiang, tentu saja, Chen Xiang tidak akan pelit dengan pil. Sebelumnya, dia memberi Liu Meng'er pil penyelamat dan beberapa pil penyelamat, tetapi Liu Meng'er tidak berguna sekarang. Setelah memberikan Dongfang Xinyue pil yang menghidupkan, Chen Xiang mengeluarkan pil yang menghidupkan kembali dan menyerahkannya kepada Liu Meng'er. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua mengerang di dalam hati mereka. Sekarang Chen Xiang bahkan tidak berkedip, dan hanya memberi 2 wanita ini untuk makan. Chen Xiang, pemain besar dalam pil, membuat orang takut di dalam hatinya, dan semua orang sangat ingin tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil tingkat tinggi. "Dongfang Lingyun, bukankah kamu akan membunuhku?" Dongfang Xinyue merasakan ki yang tak ada habisnya setelah meminum pil kehidupan abadi. Dia memiliki semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya, memegang rantai besi yang terbakar, mata indah itu menembakkan cahaya pembunuh, menatap Dongfang Lingyun. Liu Meng'er meminum pil pengembalian kehidupan, dan segera pulih dari luka-lukanya, meskipun kondisinya bukan yang terbaik, itu jauh lebih baik daripada Dongfang Lingyun dan yang lainnya. Monster luar angkasa yang muncul di dunia baru ingin makan, dan singkirkan semua orang kuat yang berada di atas alam nirwana sehingga dia bisa memakannya sekaligus. Adapun yang di bawah alam nirwana, mereka akan disatukan oleh monster luar angkasa, DLL. Setelah menikmati makanan besar, dia memakan orang-orang lemah ini sebagai makanan ringan. Ini adalah gaya yang konsisten dari monster luar angkasa. Tentu saja, ini semua dari ingatan yang diwariskan Long Shui. Karena monster luar angkasa tidak mudah untuk bertemu bahkan di surga. Setelah mengalahkan Dongfang Xuanlong ke tanah, Chen Xiang mengambil pil, lalu berjalan ke satu arah, karena Liu Meng'er dan Dongfang Xinyue tidak kembali untuk waktu yang lama, yang membuatnya sangat khawatir. Yang meyakinkannya adalah dia tahu bahwa Dongfang Xinyue masih hidup, karena dia memiliki kontrak tuan pelayan dengan Dongfang Xinyue, dan dia dapat merasakannya. Tetapi dia hanya dapat merasakan bahwa Dongfang Xinyue masih hidup, dan dia tidak tahu di mana dia. Long Shui telah lama mencarinya dengan tur roh, tetapi setelah mencari di seluruh hutan, dia tidak menemukan apapun, bahkan tidak ada jejak. Long Shui menduga bahwa itu mungkin ada di luar angkasa, dan monster luar angkasa memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat,
tidak sulit untuk melakukan ini. Tunggu, mereka pasti bertarung di ruang itu, dan ruang itu diciptakan oleh monster luar angkasa, jadi itu pasti tidak terlalu kuat. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa merasakan fluktuasi ruang yang lemah, kata Long Shui. Chen Xiang hanya bisa menunggu dengan sabar sekarang, selalu merasakan hubungan antara dia dan Dongfang Xingyue yang melampaui ruang. Dimanapun dia berada sekarang, dia selalu bisa merasakan hubungan dengan Dongfang Xingyue dan Hua Xiangyue, dua budak wanita yang menakjubkan. Hubungan antara. Tepat ketika Chen Xiang menunggu lebih dari 1 jam, kekuatan luar angkasa yang kuat menghantam, seluruh hutan sedikit bergetar, dan kemudian gelombang udara yang kuat melonjak di hutan, meniup banyak pohon besar, batang pohon yang patah dan tebal serta banyak daun besar, seperti gelombang, menghantam sisi Chen Xiang. Gelombang udara yang dibentuk oleh energi sejati yang kuat itu sangat kuat. Chen Xiang bisa merasakan angin dingin Liu Meng'er darinya, yang membuatnya merasa sangat lega. Untuk menghindari pecahan batang pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin, Chen Xiang melompat ke udara, dan berjalan maju melawan gelombang udara yang ganas. Dia ingin melihat seperti apa monster luar angkasa itu. Gelombang udara menghilang, hutan menjadi sunyi kembali, dan Chen Xiang telah melihat tempat di kejauhan yang sangat kosong, dengan lubang-lubang besar, yang semuanya disebabkan oleh pohon-pohon raksasa yang tumbang. Banyak orang berserakan di atasnya. Dan hal yang paling menonjol adalah binatang raksasa yang tergeletak di tengah dengan banyak rambut hitam panjang dan tinggi 3 orang. Ini adalah Space Warcraft. Ini mirip dengan apa yang dijelaskan Long Shui. Bentuknya seperti manusia, ditutupi rambut hitam, dan besar dan kuat. Tapi sekarang terbaring di sana, tubuhnya tertutup es, dan bisa dilihat bahwa itu adalah jenis Liu Meng'er, itu disebabkan oleh Icewind Divine Art. Chen Xiang dapat dengan jelas melihat lebih dari 30 orang kuat dari kejauhan, beberapa di antaranya dia kenal, seperti Men Futian dan Zuo Zhenxuan dari Akademi Penakluk Setan, Dongfang Lingyun dan para tetua dari keluarga Dongfang, dan kedua tetua dari Shen Wumen. Namun, wajah mereka tidak terlalu tampan, terlihat bahwa untuk menghindari ditelan oleh monster luar angkasa, mereka banyak bertarung, bahkan ada yang terluka. Huang Jintian tidak ada di sini. Kamu bisa menangkap Dongfang Xingyue tanpa perlawanan, kamu terluka parah sekarang, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan? Dongfang Lingyun menyeringai ganas, menatap Dongfang Xingyue yang pucat. Liu Meng'er menyeka darah dari sudut mulutnya, hawa dingin keluar dari tubuhnya, dia memegang tombak giok putih, dan berkata dengan suara dingin, Dongfang Lingyun, ketika kita berurusan dengan binatang ini barusan, kita mengerahkan banyak kekuatan. Kita bisa mengatakan bahwa tanpa kita dua wanita, kalian pasti akan dimakan oleh pria ini. Jadi apa? Sekarang aku ingin menangkap pengkhianat keluarga Dongfangku. Dongfang Lingyun tidak segera menyerang Dongfang Xingyue terluka parah. Sebaliknya, dia berjalan menuju monster luar angkasa. Monster luar angkasa ini sangat kuat, pasti penuh dengan harta karun. Apapun yang ingin kamu lakukan, kita semua memiliki bagian di dalamnya. Apakah kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Seorang lelaki tua tidak puas, tetapi Dongfang Lingyun menatap lelaki tua itu dengan keras. Sekarang setiap orang memiliki tingkat cedera yang berbeda, dan banyak energi telah dikonsumsi, tetapi ada 4 orang di keluarga Dongfang. Apakah ini satu-satunya cara untuk menjadi sukses? Saat bertarung, bersembunyilah di belakang wanita. Jika mereka menang, mereka ingin merampas kemenangan orang lain. Chen Xiang segera meniru suara Huang Jintian dan berkata, Haha, apakah Huang Jintian benar-benar kamu? Jangan mengira kamu berbohong padaku sekali, dan kamu masih ingin menipuku untuk kedua kalinya. Chen Xiang, aku tahu itu pasti kamu. Dongfang Lingyun tertawa keras. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue diam-diam terkejut. Mereka berharap Chen Xiang tidak keluar, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Lagi pula, Dongfang Xingyue terluka parah dan bahkan sulit baginya untuk berdiri, dan orang lain pasti tidak akan menyinggung perasaannya. Keluarga Dongfang yang kuat, tidak ada yang akan membantu mereka. Chen Xiang juga melihat bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue, tetapi dia masih muncul, dan terbang dengan sangat tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu benar-benar baik. Meskipun kami sedikit terluka sekarang, kami bisa mengatasinya. Sesederhana menghancurkan semut, Dongfang Lingyun tertawa.
Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengeluarkan pil, dan buru-buru memasukkannya ke mulut kayu cendana Dongfang Xingyue. Meskipun gerakan Chen Xiang cepat, beberapa orang yang tahu barang bisa mengatakan bahwa apa yang Chen Xiang berikan kepada Dongfang Xingyue untuk dimakan adalah apa dan pil hidup dan keabadian. Seorang lelaki tua berteriak kaget, dan lebih dari 30 lelaki kuat itu gempar. Endless Life Pill, tingkat surgawi tingkat menengah, dapat dengan cepat pulih dari cedera dan mengkonsumsi Zenki setelah meminumnya, dan Zenki tidak terbatas selama kekuatan obat belum memudar, dan dapat dengan cepat pulih setelah tubuh terluka. Dianggap sebagai salah satu ramuan terbaik untuk melintasi nirvana. Benar saja, setelah Dongfang Xingyue memakannya, dia, yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara, segera berdiri. Semburan energi sejati yang panas melonjak dari tubuhnya yang lembut. Dongfang Xingyue adalah budak wanita Chen Xiang, tentu saja, Chen Xiang tidak akan pelit dengan pil. Sebelumnya, dia memberi Liu Meng'er pil penyelamat dan beberapa pil penyelamat, tetapi Liu Meng'er tidak berguna sekarang. Setelah memberikan Dongfang Xingyue pil yang menghidupkan, Chen Xiang mengeluarkan pil yang menghidupkan kembali dan menyerahkannya kepada Liu Meng'er. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua mengerang di dalam hati mereka. Sekarang Chen Xiang bahkan tidak berkedip, dan hanya memberi dua wanita ini untuk makan. Chen Xiang, pemain besar dalam pil, membuat orang takut di dalam hatinya, dan semua orang sangat ingin tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil tingkat tinggi. Dongfang Lingyun, bukankah kamu akan membunuhku? Dongfang Xingyue merasakan ki yang tak ada habisnya setelah meminum pil kehidupan abadi. Dia memiliki semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya, memegang rantai besi yang terbakar, mata indah itu menembakkan cahaya pembunuh, menatap Dongfang Lingyun. Liu Meng'er meminum pil pengembalian kehidupan, dan segera pulih dari luka-lukanya, meskipun kondisinya bukan yang terbaik, itu jauh lebih baik daripada Dongfang Lingyun dan yang lainnya. Bab 739 Space Yuansu. Dongfang Lingyun masih belum mengetahui bahwa beberapa hal tentang persekongkolannya dengan Dongfang Xuanlong telah diketahui banyak orang, dan akan segera menyebar ke seluruh dunia baru. Pamornya di keluarga Dongfang sudah berakhir. Pada saat ini, dia gemetar karena marah, salah satunya karena dia melihat dua pil berkualitas tinggi yang digunakan untuk melewati kesengsaraan nirvana dimakan oleh dua wanita, dan yang lainnya adalah pil ini milik iblis kecil ini, Chen Xiang. Ekspresi Chen Xiang ketika dia menyia-nyiakan pilnya, dia tahu bahwa Chen Xiang sama sekali tidak peduli dengan pil ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Chen Xiang tidak kekurangannya. Tidak banyak raja alkimia di dunia baru, tetapi ada cukup banyak. Namun, masih ada kekurangan eliksir, terutama yang berada di atas peringkat teratas tingkat prefektur, jadi pil tingkat tinggi seperti top tingkat prefektur pil, rang masih sangat berharga. Saat ini, Dongfang Xingyue semakin menyukai tuan kecilnya. Dia tidak hanya memberinya jiwa api, tetapi dia juga memberinya pil keabadian yang mahal ketika dia terluka parah. Saya merasa sangat tertekan karena saya menyia-nyiakan hidup, menyimpan pil seperti ini, dan tentu saja lebih menyentuh dan hangat. Chen Xiang tiba-tiba berjalan ke sisi monster luar angkasa, mengulurkan tangannya dan membelai rambut yang tertutup es, lalu tersenyum, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dengan gerakan akal ilahi. Monster luar angkasa ini dijatuhkan oleh semua orang dengan sangat keras, dan dibawa pergi oleh Chen Xiang. Semua orang sangat marah, tetapi ketika mereka melihat mata Liu Meng'er yang cantik tapi dingin, mereka tidak dapat menahannya. Mereka bahkan tidak berani kentut. Mereka baru saja melihat kekuatan kedua wanita ini, dan mereka berdua terluka sekarang, jadi mereka pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Chen Xiang, bajingan kecil, serahkan mayat itu. Dongfang Lingyun segera marah, ayo bekerja sama untuk mendapatkan mayat itu kembali. Baru saja Dongfang Lingyun ingin menelan semuanya sendiri, dan semua orang tidak berani berbicara, tapi sekarang melihat ekspresi Dongfang Lingyun, mereka mencibir diam-diam di dalam hati mereka. Tidak ada yang mau membantu. Jika mereka menyinggung Chen Xiang, keluarga besar pil, mereka pasti akan ditolak ketika mereka meminta pil di masa depan, apalagi Dongfang Xingyue dan Liu Meng inilah dua wanita kuat ini. Jangan khawatir, kecuali keempat orang itu, semua orang punya bagian. Aku simpan saja dulu, agar tidak direnggut oleh Dongfang Lingyun.
Chen Xiang tersenyum pada semua orang, lalu datang ke Zuo Shenxuan, memegang mayat itu monster luar angkasa mengeluarkannya. Old Zuo, hitung jumlah orang di sini, kecuali aku dan keempat orang itu, semua orang akan mendapat bagian, kata Chen Xiang sambil menyeringai. Melihat bahwa Chen Xiang dan Zuo Shenxuan memiliki hubungan yang begitu baik, Dongfang Lingyun tidak bisa menahan perasaan gemetar di punggungnya. Jika mereka baru saja bergerak, Zuo Shenxuan ini pasti akan bergerak, dan dia akan melakukannya di belakang punggung mereka. Chen Xiang memiliki pil tingkat tinggi, dan adalah normal untuk dapat berteman dengan orang kuat setingkat Zuo Shenxuan. Kekuatan penakluk setan 10 tingkat Zuo Shenxuan sangat mengejutkan semua orang, dan dia bisa menjadi anggota setan. Menundukkan akademi panjang bukanlah hal yang sederhana. Awalnya, semua orang sudah putus asa dengan mayat monster luar angkasa, tetapi sekarang mereka memiliki bagian, semua orang diam-diam bahagia, dan mereka semua menunjukkan permusuhan terhadap Dongfang Lingyun dan yang lainnya. Dongfang Lingyun bukan orang bodoh, melihat situasinya tidak baik untuk mereka, dia mendengus dingin, ayo pergi, kalian semua ingat. Dongfang Lingyun pergi, semua orang menghela nafas lega. Dan Zuo Shenxuan juga mulai memotong ruang. Adapun monster itu, dia juga secara khusus memberi Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue bagian terbesar dan terbaik, tetapi pil binatang itu diberikan kepada Chen Xiang, dan semua orang tidak keberatan. Meskipun tidak ada harta di sini, ini adalah panen yang bagus untuk mendapatkan tulang dari binatang aneh ini. Nak, datanglah ke Akademi Penakluk Iblis ketika kamu memiliki waktu luang. Kamu telah banyak berkontribusi pada keberadaan Akademi Iblis Penakluk hari ini. Zuo Shenxuan dengan tulus berterima kasih kepada Chen Xiang. Saya sudah melaporkan keseluruhan cerita ke kuil penekan iblis. Saya pikir kuil penekan iblis pasti akan membukakan pintu untuk Anda ketika Anda pergi ke surga. Men Futian tertawa. Mari kita bicarakan setelah perang 3 alam. Chen Xiang menghela nafas, menyentuh kekhawatiran paling serius di hati setiap orang. Monster luar angkasa sudah mati, dan formasi hantu yang diselimuti hutan perlahan menghilang setelah merasakan hilangnya ancaman. Semua orang meninggalkan Gunung Suelei dan laut satu demi satu, sementara Chen Xiang menggunakan Luo Tianmen untuk langsung masuk ke gerbang luar angkasa dengan 2 wanita, kembali langsung ke benua Chenwu. Dongfang Lingyun itu hampir berhasil. Dongfang Xingyue menghela nafas pelan, lalu terkikik, dan mencium pipi Chen Xiang. Tuan sangat baik padanya. Wajah Dongfang Xingyue penuh kelembutan, dan mata lembut itu membawa senyum menawan, seolah dia ingin melelehkan Chen Xiang. Chen Xiang menatap dengan bingung, dan mengulurkan tangannya untuk membelai pipi yang tergesa-gesa dan lembut. Sama-sama, ngomong-ngomong, sebaiknya kamu menemukan saudaramu, aku menciptakan kesempatan langka untuknya, jika dia menangkapnya. Baik, dia harus segera pergi. Kembali ke keluarga Dongfang dan terus menjadi patriark Dongfangnya. Chen Xiang kemudian memberitahu Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue tentang Dongfang Xuanlong, yang membuat Dongfang Xingyue semakin berterima kasih kepada Chen Xiang. Kakak Meng'er. Chen Xiang menjilat bibirnya. Penjahat kecil, itu nekrotik. Liu Meng'er menghentakkan kakinya dengan ringan, wajahnya sedikit memerah. Lalu dia menyandarkan kepalanya, memeluk Chen Xiang, dan menciumnya sejenak. Aku pergi ke janji temu, aku tidak tahu apakah aku terlambat. Chen Xiang mengangkat bahu, dan pergi menggunakan Luo Tianmen. Ketika Chen Xiang kembali ke halaman Raja Taidan, ketika dia membuka pintunya, dia melihat seseorang memakai topeng kayu, yang mengejutkannya. Gadis kecil, kamu membuatku takut sampai mati. Bagaimana kamu bisa dengan santai memasuki kamar paman, sayang sekali. Chen Xiang sering ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba penatua dan, yang membuatnya sangat kesal. Apakah Anda membawa seorang wanita ke gedung bambu saya? Bagaimana Anda bisa mencium aroma wanita lain? Suara penatua dan penuh amarah. Chen Xiang berpikir sejenak, dan segera berkata, kamu salah paham, saat itulah saudariku Youlan yang saleh tinggal di dalamnya ketika dia mengunjungiku. Persaingan antara kita akan dimulai dalam 3 hari, dan aku sudah mengumpulkan 2 obat bahan dari pil tingkat rendah tingkat bumi. Penatua dan berkata, suaranya masih kaku dan dingin. Oh, apa bahan obat dari pil? Bagaimana kita memutuskan apakah akan menang atau kalah? Chen Xiang buru-buru bertanya, dia juga sangat prihatin dengan masalah ini, selama dia menang melawan wanita ini, dia akan bisa melihat wajahnya. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Penatua dan pergi.
Chen Xiang meringkuk bibirnya, ketika saatnya tiba, kompetisi harus menyempurnakan dua jenis pil tingkat rendah tingkat bumi, jadi menurutnya itu tidak akan terlalu sulit. Beast Pil dari Space Demon Beast juga disebut Space Yuan Beat. Kamu harus bisa menggunakan Space Yuan Beat ini sebagai energi Luo Tianmen, dan kemudian kamu tidak perlu menggunakan kekuatanmu sendiri. Long Shui dikatakan. Dengan cara ini, ada kekuatan luar angkasa yang sangat kuat dalam manik ruang Yuan itu, dapatkah itu memungkinkan saya untuk sering bolak-balik ke dunia alkimia suci? Hati Chen Xiang tergerak. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi ke dunia pil suci? Formasi yang diperoleh Fen Yakun hanya bisa membuatnya bolak-balik, kata Long Shui. Bab 740 Aliansi Alkimia. Chen Xiang awalnya ingin pergi ke Yun Xiaodao dan yang lainnya untuk melihat bagaimana mereka meningkat, tetapi dia malah bertemu Kaiming. Paman kecil, aku sudah lama mencarimu. Wu Kaiming menjadi jauh lebih muda sejak dia melewati 8 kesengsaraan nirvana. Dia terlihat bersemangat, tetapi dia masih terlihat seperti orang tua ketika dia berbicara. Ada apa? Chen Xiang bertanya sambil berjalan. Baru-baru ini, Liga Dan muncul. Dikatakan bahwa itu didirikan bersama oleh beberapa raja alkimia bergengsi. Markas Liga Dan dibangun di benua raja. Sekarang hampir selesai, dan banyak alkemis telah berkumpul. Adakan kompetisi untuk memilih seorang pemimpin? Apakah Anda tahu beritanya? Wu Kaiming berkata, dia adalah anggota keluarga Wu, dan dia yang paling tahu tentang berita benua raja. Aku tidak tahu. Chen Xiang juga ingin melihat kompetisi raja alkimia itu, kapan itu akan dimulai? Ini akan dimulai besok. Kudengar para alkemis yang diundang untuk bergabung dengan Liga Alkimia semuanya sangat terkenal di dunia mereka sebelumnya. Kakak kedua dan Hua Xiangyue juga diundang, tetapi mereka tidak pergi, kata Wu Kaiming. Chen Xiang menggosok hidungnya, dan berkata, saya seorang alkemis yang relatif terkenal di dunia seni bela diri biasa, bukankah mereka mengundang saya? Wu Kaiming menggelengkan kepalanya, bakat Anda bagus, tetapi kualifikasi Anda tidak cukup, mungkin mereka saya benar-benar memandang rendah Anda, meskipun Anda memiliki pil yang menghidupkan kembali, tetapi mereka tahu bahwa Anda tidak harus menyempurnakannya. Orang yang terlalu diremehkan. Chen Xiang mendengus. Lalu apakah ada alkemis muda lainnya yang memiliki telah dipenjara? Undangan untuk bergabung dengan Liga Dan? Tentu saja, masih ada lagi. Wu Kaiming tersenyum dan berkata, Paman bela diri kecil, aku tidak layak untukmu, dan aku diremehkan oleh sekelompok orang ini. Chen Xiang hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi saya masih berencana untuk ikut bersenang-senang, bagaimana saya bisa menonton raja-raja alkimia itu bersaing dalam alkimia. Kenapa, Paman kecil, kamu ingin membuat keributan? Wu Kaiming tersenyum licik, meskipun saya bukan seorang alkemis, saya telah diterima oleh sang alkemis. Sebagai undangan tamu untuk menonton, saya dapat membawa Anda ke sana. Chen Xiang tersenyum dan berkata, kepala botak kecil, maka aku akan menyusahkanmu. Wu Kaiming berkata, ini hanya sedikit usaha, ngomong-ngomong, Paman kecil, apakah kamu punya pil bagus untuk dijual baru-baru ini? Ada beberapa, pil Suanyang Huo, pil Xiao Huasing, dan pil penambah jiwa. Chen Xiang berpikir sejenak dan berkata, ini semua pil tingkat Xuan bermutu tinggi. Ada juga pil emas Yuan murni kecil, kamu menginginkannya? Mata Wu Kaiming melebar karena terkejut, pil api Suanyang, pil Xiao Huasing, dan pil Dinghun semuanya adalah pil tingkat Xuan bermutu tinggi yang sangat langka, terutama pil Xiao Huasing. Pil dan pil penambah jiwa, ketika saya pertama kali mendengarnya, saya masih seorang pejuang di alam 100 pemurnian. Anda dapat memperbaiki pil ini, tanya Wu Kaiming. Tentu saja, jika tidak, bagaimana aku bisa memiliki begitu banyak? Chen Xiang terkekeh, di masa depan, jika kamu dan Xiao Maotou membutuhkan sesuatu, datang saja padaku. Dapatkan harga yang bagus, dan banyak sekte yang memelihara monster di penangkaran juga sangat membutuhkannya, sehingga bisa dijual sebagai pil tingkat bumi. Mata Wu Kaiming berbinar, Paman kecil, kamu punya begitu banyak pil langka ini, mungkin kamu bisa membuat pemandangan itu indah. Chen Xiang tertawa dan berkata, jangan terlalu memikirkanku, paling-paling aku hanya pergi untuk bertukar teknik alkimia dengan mereka, dan kemudian pergi untuk menjual beberapa pil. Wu Kaiming berpikir dalam hatinya diam-diam membenci Chen Xiang,
untuk terus terang, dia hanya pergi untuk membuat masalah dan menipu orang lain. Meskipun dunia baru sangat besar, dibandingkan dengan jumlah prajurit, beberapa pil tingkat tinggi masih sangat berharga. Selama Chen Xiang adalah pemain besar pil, selama dia rajin dan membuka toko pil untuk menjual pil, pasti akan banyak orang di pasar, tidak butuh waktu lama untuk membuat nama untuk diri sendiri. Di benua raja tempat Wu Kaiming dan Chen Xiang datang, memang ada sangat sedikit alkemis yang diundang, hanya beberapa ribu orang untuk dunia baru yang sangat besar. Jumlah orang ini bisa dikatakan sangat kecil, dan kebanyakan dari mereka adalah alkemis yang baik. Itu adalah menara aliansi alkimia. Pemimpin aliansi dibuat di lantai pertama. Kamu bisa memasuki arena besok. Saat itu, anggota aliansi akan mengadakan kompetisi alkimia. Pada akhirnya, akan ada kompetisi antara beberapa raja alkimia untuk memutuskan pemimpin aliansi. Wu Kaiming berkata, "Apa tujuan utama dari aliansi alkimia ini?" Tanya Chen Xiang, sangat bagus untuk mengumpulkan banyak alkemis dengan bakat yang baik. Status alkemis sudah tinggi, dan sekarang begitu banyak alkemis bersatu, itu juga sangat kekuatan yang kuat. Wu Kaiming berpikir sejenak dan berkata, tampaknya mereka berbicara tentang komunikasi. Tetapi mereka pasti melakukannya karena menurut mereka itu menguntungkan. Setidaknya menurut saya itu baik. Jika Anda datang ke Danmeng untuk mencari Dan, itu pasti akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Lagi pula, ada alkemis elit dari seluruh dunia baru berkumpul di sini. Ada banyak ruang terbuka di benua raja, dan Liga Alkimia tidak hanya membangun menara tinggi, tetapi juga menciptakan sebuah kota besar, yang dikatakan sebagai ciptaan para raja alkimia itu. Spar mengundang banyak orang untuk membangun kota sebesar itu dengan kecepatan tercepat. Raja alkimia semuanya sangat kaya, dan ini adalah usaha patungan antara beberapa raja alkimia. Pada saat yang sama, beberapa anggota juga menghasilkan beberapa kristal, sehingga aliansi alkimia ini dapat dikatakan sebagai kekuatan terkaya. Seseorang akan berani memprovokasi ini Liga Dan. Chen Xiang dan Wu Kaiming sedang berjalan-jalan di kota ini, meskipun baru saja didirikan belum lama ini, semua toko dan segala isinya telah terjual habis, dan toko-toko yang makmur itu hanya dapat dibeli oleh anggota Liga Dan. Itu artinya, kota Dan yang besar ini, hampir semua lokasi yang bagus adalah milik Danmeng. Kelompok orang ini terlalu membosankan dan mencoba mengubah cara mereka untuk mendapatkan spar. Chen Xiang berjalan di jalan dan melihat beberapa toko tutup. Ini dibeli tetapi tidak dibuka. Chen Xiang menduga bahwa mereka adalah beberapa orang yang menimbunnya dengan sengaja dan bersiaplah untuk menjualnya dengan harga tinggi. Wu Kaiming dapat melihat bahwa Chen Xiang memiliki niat untuk membuka toko. Dia tahu bahwa Chen Xiang bisa mendapatkan banyak bahan obat langka untuk alkimia. Jika dia membuka toko di sini, itu akan didasarkan pada ramuan obat langka yang dia jual. Tidak peduli di mana dia berada lokasi yang buruk, selama dipublikasikan, pasti akan sangat ramai. Paman kecil, keluarga Wu saya masih memiliki sedikit prestise di sini. Apakah Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan toko yang lebih besar? Wu Kaiming bertanya sambil tersenyum. Chen Xiang berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, bantu saya mendapatkannya dulu, lalu saya akan merencanakan bagaimana membuka toko ketika saya punya waktu nanti." Bahkan, dia berencana untuk bergandengan tangan dengan Dan Xiang Taoyuan untuk menempati tempat di kota Dan ini dan menghasilkan uang. Ada banyak kristal, tetapi dia harus menunggu sampai dia melihat Hua Xiang Yue untuk membahasnya. Banyak anggota Liga Dan awalnya berasal dari sekte atau keluarga, jadi setelah kota Dan didirikan, mereka semua membuka toko mereka di sini, yang memengaruhi bisnis banyak benua lain. Chen Xiang menduga bahkan Dan Xiang Taoyuan mungkin terpengaruh. Berdampak besar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.